Sini ya. Bapak akan tunjukkan ijazah. Nah, sini saya maju, nggak apa-apa. Bapak maju ya. Namanya Bambang Rudiharto ya. Nomor apa nih Pak? Nomor apa nih? Nggak tahu ya. Ini Pak fotonya. Foto Bambang ya. 7 bulan 5 ya. Sini Bapak, sini aja masih nggak apa-apa. Sini aja. Kamu tunjukkan ini P9 ya, ditunjukkan, ditampilkan ijazah ya. Tanggal lahir 3 bulan 4 1959 ya. Ini KTP-nya masih almarhum ya. 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 Kalau ada saksi-saksi yang lain atau ahli, saksi dikeluarkan aja Pak. Ada saksi yang lain jangan masuk ke dalam ya. Ya ya. Ya. Kalau ada ahli juga di luar nanti ya. Ini ya Pak. Bapak mau jelaskan ini? Silakan dijelaskan. Ya. Ya, silakan. Jadi kenapa ijazah almarhum kakak saya, almarhum Bambang Rudiharto itu bisa keluar dan dijadikan sebagai bukti oleh pihak penggugat itu kalau tidak salah ingat bersamaan dengan ribut-ribut soal ijazah. Pak, nggak boleh keluar. Maaf majelis, tadi atas perintah majelis kalau ada saksi di luar lah itu kami melaksanakan perintah majelis. Ya, nanti lain kali ya Pak. Ya. Kalau mau keluar boleh enggak ya. Nanti kalau saksinya kasihannya kan ya, nggak didengarkan kan itu kan ya. Kita mendengarkan semua saksinya ya, apa yang ada di sidang ini ya. Lanjut Pak. Ya, Ya waktu itu saya lihat di media ribut-ribut soal ijazah yang diduga palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Itu pun saya lihat di media, dan waktu itu ada postingan dari, kalau tidak salah ya, dari salah seorang kader PSI namanya Dian Sandi yang memposting, kalau tidak salah ingat itu beliau memposting ini ijazah asli gitu. Nah dari situ saya tergerak ya, saya ingat apakah almarhum itu sebagai mahasiswa UGM juga lulus. Saya mulai bongkar-bongkar arsip. yang diposting itu yang ini? Bukan. Oh, bukan. Ijazahnya mantan Presiden Jokowi. Oh, bukan ya. Oleh Dian Sandi kalau tidak salah seperti itu. Nah saya kemudian tergerak. Apakah betul kakak saya itu lulus dari Fakultas Kehutanan? Maka saya bongkar-bongkar arsip, ketemulah ini ijazah ini. Dan ijazah ini kemudian ya menurut saya ini asli. Kenapa? Karena saya tahu beliau itu sekolah dan kutu buku majelis, karena tinggal satu rumah dengan saya. Saya tahu beliau itu belajarnya seperti apa, saya tahu gitu ya, almarhum itu. Dan mohon maaf majelis Ya. saya tidak dituduh macam-macam, apakah benar kakak saya ini almarhum sekolah mengikuti proses yang berkesinambungan. Saya kebetulan bawa semua ijazah beliau, mulai dari SD, SMP hingga SMA. SMP, SMA ya. SD, SMP, SMA, S1. dan yang terakhir adalah ijazah S1 Fakultas Kedokteran. Dok, apa gelarnya apa waktu itu Pak? Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, mari kita membahas tentang kasus ijazah Jokowi. Di sini mari kita membacakan komentar dari para netizen. Di sini mengatakan bahwasanya para hakim yang jujur saya doakan panjang umur, ya sehat selalu. Hakim yang tak jujur saya doakan bila mana sudah mati langsung masuk nerakanya oleh Allah. Nah, ini hakim benar netral karena hakim cari yang benar, siap yang salah. Nah, udah diganti presiden, malah 90% udah ganti presiden. Semoga keadilan hukum bisa hidup kembali ya. Jadi mudah-mudahan hakim ini dan telah diberi kesehatan, keselamatan, dan tidak ada Pak Hakim Wong ya, nggak lulus tapi nanti akhirnya lolos melenggeng. Nah teman-teman, di sini kalau asli udah selesai, karena palsu tidak akan ya, atau kesulitan merekayasanya, itu aja logikanya ya. Bahkan udang terang benderang, memang pembohong nggak tahu malu ya. Jadi negara penjarakan Jokowi dan termul karena mereka bersama-sama melindungi ijazah Joko Widodo ya.
Jangan tiap hari sidang hanya menghabiskan uang rakyat. Bahkan baru mulai terbuka, beginilah kerja penguasa negeri ini. Semoga ke depan jangan asal-asal pilih ya. Pejabat harus dilarang pakai amplop juga sembako. Semua itu bikin rusak negara ya. Karena semua orang kaya walau sebodoh ya. Nah, teman-teman, semoga pengacara-pengacara tidak benar sadar ya. Ingat zaman selalu berubah. Nah, jadi semester 5 nggak ada ya. Kok bisa jadi insiur ya? Sakit banget nih orang. Nah, semangat Bu Hakim yang jujur itu masuk surga. Atau pengacara ini ditanya malah ben mencela atau kacau-kacau. Nah, untuk menghilangkan jejak atau hayal bin Hayaulan, keluarganya banyak uang untuk menutupi mulut pendukungnya. Bahkan petugas kampungnya juga pada musnah ya. Kalau orang jujur, kalau ada bilang ada itu aja kok beli bedit sana sini ya. Betul mulia yang bersangkutan kagak ada nilai rapor semester 5-nya ya, karena sedang operasi plastik ya, bahkan memusnahkan dihukum berat aja. Nah, teman-teman, muter-muter pengacara Jokowi ya, kalau nggak benar salah sampai akhir nggak benar ya. Jokowi kalau benar sekolah pun punya ijazah pasti dia sudah tunjukkan. Dan Jokowi hobi disanjung-sanjung, kalau ada pasti dia tunjukin, emang kagak ada ya. Apa yang mau tunjukin, ijazahnya pun palsu. Nah, Jokowi sudah buat sandiwara masalah ijazah palsu, sekarang yang asli belum ada buktinya. Harus di pengacara biar tidak habis uang negara ini ya. Hakim harus berkuakan jaringan kalian. Kelakan orang-orang hukum Pak Jokowi itu mabukan. Mereka semuanya, karena mereka itu semuanya bayaran Jokowi. Permainan politik itu semuanya amin dan abe mosa bismillah. Nah, jawaban orang pinter atau bodoh, jawab pertanyaan gampang dan gamblang, jawabannya bulat ya, salam sehat. Kalau pemerintah tidak mampu menyelesaikan urusan ijazah Jokowi, serahkan aja ke rakyat ya. Pasti cepat selesai dan di negara damai. Nah, teman-teman, selama Jokowi si Raja Bohong, Antek, Kuminis belum ditangkap, kebohongan akan terus terjadi di negeri ini dan jangan harap hukum bisa tegak lurus ya. Bahkan tinggal jawab tidak ada semester 5 ya. Kok muter-muter kayak obat nyamuk ya. Jujur saja, berkata jujur, berbuat jujur, tunjukkan dengan jujur. Nah, menjawab ada atau tidak susah amat ya. Terima kasih Pak Hakim yang mulia sudah mewakili rakyat Indonesia sebagai kebenaran hukum asli atau apa palsu ijazahnya Mas Joko Widodo. 10 tahun menjabat negara Indonesia jadi porak-poranda akibat ulah manusia, laknat Joko Widodo. Nah, teman-teman, aku sudah tahu Pak Prabowo tidak boleh ya, tidak boleh terbuka di forum karena mereka ingin Pak Prabowo supaya mereka dapat uang, peluang politik kelompok tertentu. Ini semuanya ya, atau aku sekarang tahu pemain mereka semuanya ada dalam jaringan Pak Prabowo ya. Bahkan jelas dari Abah Moses ya, itu semuanya amin. Nah, teman-teman, politik kucing dalam kurang sekarang itu semuanya amin dari Abah Musa. Nanti Pak Prabowo jelas dari Abah Moses, bismillah ya. Jadi semoga para termu lihat video ini juga si Mulyono wajib lihat ya, dia sering mengacaukan pada saat sidang. Nah, Indonesia ini negara kekuasaan sejak dipegang Jokowi yang akan artikan sendiri repot. Masih gimana tanggung jawab turunnya Soeharto ya. Pembela Mulyono itu semuanya sudah dibayar ya, selama negara dipegang Jokowi. Semuanya dirubah, semua kemauan Jokowi untuk menutupi kebusukannya. Makanya Jokowi minta jadi presiden seumur hidup ya. Jadi pembohong semua itu bohong-bohong ya. Emang gila Jokowi, lem sikat, aturan dibuat jadi carut menurut KPK. Nah, teman-teman, jangan sampai kalian mau selamatkan Jokowi negara ini,
kalian hancurkan, rakyat sudah tahu itu. Ya, selama 10 tahun menjabat Jokowi lah yang merusak undang-undang dan merusak normal rakyat Indonesia. Kejahatan Jokowi sudah terlampau besar ya, dan merusak NKRI atau Negara Republik Indonesia. Itu hakim ya, belah kebenaran dan keadilan untuk menyelamatkan Indonesia ya, negara Indonesia dari kehancuran. Nah, hakim sendiri dia punya rapo apa tidak beritanya, dan lama ini berita ijazah setan ya. Hakim, jaksa, polisi udah diatur semua sama Jokowi yang menuduh, yang harus membuktikan ya. Arsip negara tidak boleh dimusnahkan, apalagi beberapa tahun untuk ke pengadilan. PSI selalu di depan bersama Pak Prabowo 2025. Nah, Jokowi kalau benar sekolah dan punya ijazah pasti dia sudah ditunjukkan. Jokowi hobi disanjung, kalau ada pasti dia tunjukkan, emang kagak ada ijazahnya itu ya. Jadi Jokowi sudah bersendiwara masalah ijazah palsu. Sekarang yang asli belum ada buktinya, harus di pengacara, tidak habis uang negara ini ya. Jadi hakim harus berkuatkan jaringan kalian, kelakkan orang-orang hukum Pak Jokowi itu membawakan mereka semuanya, karena mereka itu semuanya bayaran Jokowi ya. Permainan politik itu semuanya dari Allah. Nah, kalau pemerintah tidak mampu menyelesaikan urusan Jokowi, serahkan aja ke rakyat ya, pasti cepat selesai dan negara damai. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI.